Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali berjumpa dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena melalui program ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama terus tertanam dalam kebenaran yang memerdekakan. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat yang indah ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat, pertolongan dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami ada di hari yang baru. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan, itulah yang tetap menopang kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan saat yang indah ini juga kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada setiap kita dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Perhatikan firman Tuhan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Ada banyak orang gak sadar kalau hidupnya udah berantakan, sehingga akhirnya gak cari Tuhan gitu loh. Banyak orang, suami-suami bahkan gak sadar kalau dirinya udah menikah, sehingga jadi godain-godain orang, iya kan, godain-godain bini orang, godain-godain ABG, iya kan. Banyak istri-istri gak sadar bahwa dirinya adalah istri, sehingga dia memberontak kepada suaminya. Saudaraku, sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Jangan sampai terlena, jangan sampai tidak sadarkan diri. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Selain sadar, maka kita harus berjaga-jaga, waspada, lihat keadaan, lihat sekeliling. Berjaga-jagalah baik pribadi kita maupun apa yang kita dengar. Berjaga-jaga. Alkitab katakan, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sampai hari ini iblis masih cari orang. Ya kan? Kita masih cari jiwa enggak? Kita masih cari jiwa enggak, saudara? Karena iblis sampai hari ini masih cari jiwa loh. Sampai hari ini iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada jenis orang yang gampang dan mudah dan bisa ditelan, ada jenis orang yang memang tidak bisa ditelan. Itu sebabnya dia searching, dia cari mana nih yang bisa ditelan, mana yang bisa gue kunyah nih, mana yang gue bisa tarik nih, ikut nih, untuk menjadi melakukan hal-hal yang jahat, untuk melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kita diingatkan sebelumnya, sadar dan berjaga-jaga. Ingat bahwa permainan liciknya si jahat itu, si iblis itu akan berulang kembali. Makanya di ayat 9 Petrus bilang, lawan dia. Jangan dijadiin teman. Jangan dijadiin sobat. Jangan dijadiin kongsi, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadilah lawan buat si iblis. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa iblis masih cari orang sampai hari ini. Jangan sampai kita kemakan, jangan sampai kita kena jebakan-jebakannya si iblis. Karena saya percaya kisah di Taman Eden itu akan berulang. Saudaraku, di mana Hawa kena jebakannya, di mana Hawa kena perangkapnya, tipu dayanya. Nah, itu yang dilakukan hari-hari ini juga, tipu daya. Ya gak apa-apa lah, sekali-sekali lu berzina asal jangan ketahuan. Itu tipu daya. Ya gak apa-apa lah, lu main judi, ya gak apa-apa lah, lu minum-minum mabuk lah, yang penting jangan sampai mabuk. Itu jebakan yang ditawarkan. Sehingga ujung-ujungnya kita jauh dari Tuhan, kita gak merasa layak. Padahal darahnya yang tertumpah di atas kayu salib sudah melayakkan saudara dan saya. Tapi karena kita termakan bujuk rayunya, sehingga akhirnya kita kena telan oleh si iblis.
Hati-hati, sampai hari ini iblis masih cari orang. Jangan sampai menjadi orang-orang yang bisa ditelan oleh iblis. Kuncinya ada 3 yang saya mau bagikan hari ini, yang Alkitab sudah ajar buat setiap kita melalui firman-Nya hari ini. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang ditelan. Yang pertama, sadar. Sadar. Orang kalau mabok itu gak sadar diri, sehingga dia bilang tempat tidurnya itu di got. Orang mabok tidur di got, tidur di selokan, saudaraku. Dia bilang ini sofa, ini spring bed, padahal selokan, padahal got. Karena apa? Karena gak sadar. Nah, orang-orang yang gak sadar seperti ini, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak sadar akan apa? Tidak sadar bahwa dirinya adalah bait kudus Tuhan. Tidak sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan yang sudah diselamatkan oleh darahnya yang tertumpah. Tidak sadar bahwa dia adalah seorang imam, seorang suami. Tidak sadar bahwa dia adalah seorang istri. Tidak sadar bahwa dia belum menikah, akhirnya dia mau berhubungan berhubungan seks sebelum nikah. Tidak sadar. Akhirnya dapat ditelan. Jadi orang-orang yang dapat ditelan, yang pertama syaratnya tidak sadar. Jadi sebaliknya, agar kita tidak dapat ditelan oleh si iblis di hari-hari akhir ini, sadarlah. Sadar bahwa engkau hamba Tuhan. Engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan. Sadar. Yang kedua, berjaga-jagalah. Karena serangan itu bisa dari semua sudut. Dia bisa pakai musuh dalam selimut, dia bisa pakai orang-orang dalam kita. Dia bisa pakai orang-orang luar, saudaraku. Kuncinya adalah jaga hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Baik orang luar maupun orang dalam bisa menyakiti saudara dan saya. Baik orang dalam maupun orang luar bisa mengecewakan saudara dan saya. Baik orang dalam, orang luar bisa merugikan hidup saudara dan saya. Tetapi keputusan ada di saya. Sama-sama bilang sama saya, keputusan ada di saya. Apakah saya mau kecewa? Apakah saya mau mendendam? Apakah saya mau sakit hati? Atau saya melepaskan pengampunan dan berkata, aku mengasihimu? Itu keputusan ada di saya. Karena itu berjaga-jaga, jangan sampai kena perangkap. Karena si jahat ini, cara-caranya itu lagu lama kaset baru. Iya kan? Dia mainkan hal-hal yang lama. Kalau kita lihat kejadian-kejadian, kejatuhan manusia, itu aja yang dimainkan. Sehingga akhir kalau kita tahu, oh ini permainan jahat si iblis nih. Dia berusaha mengadu domba, dia berusaha memecah belah, dia berusaha ambil keuntungan dari kehidupan kita. Saya gak boleh lengah, saya harus berjaga-jaga. Maka kita akan waspada. Sadar. Yang kedua, berjaga-jagalah. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk tidak dapat ditelan oleh si jahat adalah lawan. Sama-sama bilang sama saya harus lawan. Saudara, iblis itu takut loh sama saudara dan saya. Dia takut karena apa? Karena saudara dan saya adalah ancaman buat dia. Dia takut. Dia melakukan sesuatu yang mengintimidasi kita, melemahkan kita, bukan karena kita lemah, tetapi karena dia tahu kita adalah ancaman. Itu sebabnya dia mau hajar kita, dia mau sikat kita. Karena itu lawan. Kenapa lawan? Karena kepada saudara dan saya diberikan kuasa. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Jangan justru diajak berkawan. Jangan, lawan. Sama-sama bilang sama saya kembali, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tengking dia dalam nama Yesus. Sebab nama itu adalah nama yang berkuasa. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Hati-hati, iblis masih cari orang untuk dapat ditelannya. Sadar. Yang kedua, berjaga-jagalah. Dan yang ketiga, lawan dia dengan imanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang memampukan kami untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu sadar siapa kami, status kami di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kami diberikan kuasa untuk menghardik, untuk melawan, untuk menengking si jahat yang pergi akhir dari hidup kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ada dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan, jamah setiap kami, sehingga hari ini kami menyadari bahwa hidup kami harus selalu dekat dengan Tuhan. Hidup kami harus selalu intim dengan Tuhan. Karena kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kami jalani. Ada iblis yang berusaha
mencari jiwa sampai hari ini. Tapi kami percaya kami sudah dimenangkan. Kami anak-anak Tuhan, kepada kami diberikan kuasa. Bagian kami sadar, bagian kami berjaga-jaga, bagian kami melawannya. Karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kuasa Tuhan melingkupi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha, bisnis, kesehatan mereka. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.